Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Hasim Asari. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya ya. Baik teman-teman semua, sudah lama saya tidak muncul di YouTube ya. Sudah lama saya tidak nongol karena banyak sekali kesibukan yang harus dilaksanakan sehingga sudah lama tidak aktif di dalam channel YouTube ya karena banyak kegiatan yang harus dilaksanakan teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih standby, yang masih menonton video ini dari semenjak awal saya membuat video sampai dengan sekarang ya. Terima kasih pada semuanya. Dan kali ini kita akan menonton sebuah video, mereaksi sebuah video yang nantinya akan membahas ya, bukan membahas, tapi menonton tentang sebuah yang luar biasa, supporter Indonesia yang sangat taat beribadah walaupun dia dalam keadaan nonton bola atau ini semua mendukung Indonesia, timnas Indonesia untuk bermain bola, tapi mereka tidak lupa untuk beribadah ya teman-teman. Seperti apa sih videonya? Langsung saja tanpa lama-lama kita tonton videonya ya. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، والبطولة غالية علينا. المرحوم الله يرحمه يعني جدا جدا احنا من اعز الناس لنا ونقدره، فهذه لازم تكون بهالسخم هذه بالاهداف القوية هذه. Orang Irak ya. Ngomong bola Indonesia. Oke, asik sekali ya. Indonesia. Seperti kita tahu, loyalitas ribuan supporter Indonesia dalam mendukung tim kebanggaannya tak perlu diragukan lagi. Ketika timnas bermain dimanapun, supporter Indonesia seperti ada di mana-mana. Antusias mereka luar biasa, baik di luar stadion maupun di dalam stadion. Ya, di balik itu, warga Qatar sendiri kagum dengan supporter Indonesia. Ketika masyarakat Qatar langsung melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana supporter Indonesia sangat taat dalam beribadah. Terlihat supporter Indonesia sedang sholat di luar stadion di bawah sejuknya pepohonan di negara Qatar tersebut. Masyarakat Qatar sangat respek terhadap supporter Indonesia. Meski mereka sedang mendukung timnasnya, tapi mereka tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai umat muslim. Ya, di balik itu, membicarakan gilanya supporter Indonesia terhadap sepak bola, khususnya dalam hal mendukung timnas Indonesia. Mungkin jika gelaran ASEAN Cup U23 ini tanpa hadirnya timnas Indonesia, sepertinya acara Piala Asia ini tidak akan ramai tanpa kehadiran Indonesia dan supporter Indonesia. Lihat saja ketika Indonesia versus Australia kemarin dengan kemenangan 1-0 Indonesia. Terlihat dalam stadion hanya ada supporter Indonesia saja. Jika dilihat-lihat, tak ada supporter Australia satu supporter pun. Ya, itulah hebatnya supporter Indonesia. Dengan penduduk mencapai 280 juta jiwa penduduk, di mana 80% menggilai sepak bola. Maka tak ayal jika Piala Asia tanpa Indonesia dan supporternya. Mungkin gelaran ASEAN Cup ini akan sepi penonton. Bahkan AFC tak akan untung banyak ketika Indonesia tidak ikut kompetisi ini. Tapi ketika Indonesia U23 lolos ke Piala Asia, mereka seperti mendapat durian runtuh. Mulai dari Indonesia yang menjadi salah satu penduduk terbanyak di dunia. Tentu menjadi pasar yang bagus bagi AFC. Hak siar pun meningkat pesat ketika Indonesia bertanding. It's high, it's tricky, it's going to get hit, and it's going to go in. Indonesia lead right before halftime. Lihatlah kehebohan supporter Indonesia di luar lapangan ataupun di dalam stadion. Mereka sangat heboh sekali. Mereka tak pernah lelah ataupun capek mendukung skuad Garuda bertanding. Bahkan supporter Indonesia mengadakan acara-acara di luar stadion. Seperti contohnya mengenalkan budaya Indonesia ke publik internasional. Acara ini diadakan di Qatar, namun seperti Indonesia yang menjadi tuan rumahnya. Luar biasa.
Nah, pada laga selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Yordania U23 di laga ketiga sebagai penentuan Indonesia lolos dari fase grup. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Yordania, maka Indonesia akan lolos dari fase grup. Pada laga ini, dipastikan ribuan supporter Indonesia akan berbondong-bondong mendukung tim kebanggaannya. Ini mah mayoritas orang Indonesia. Sintayong kagum dengan supporter Indonesia. Ya, seperti tidak pernah merasakan dukungan yang luar biasa di negaranya. Rupa-rupanya, baru-baru ini Sintayong mengungkapkan kekagumannya terhadap supporter Indonesia. Ya, ada sisi menarik dari ungkapan Sintayong terhadap supporter Indonesia, di mana Sintayong merasa merinding ketika namanya diteriakkan oleh ribuan supporter Indonesia. Lebih lanjut, Sintayong mengaku bahwa dukungan supporter timnas Indonesia itu membuatnya semakin termotivasi. Mereka selalu mendukung timnas dimanapun kami berada. Saya merasa harus melakukan yang lebih baik. Kemanapun saya pergi, orang-orang meminta saya untuk berfoto bersama mereka. Ketika mereka melihat saya di jalan, mereka bersorak dan mengejar saya sambil berteriak Sintayong, Sintayong, ujar Sintayong. Ya, ketika melatih timnas Korea Selatan, Sintayong tak pernah mendapatkan dukungan seperti yang ada di tanah air. Tapi ketika melatih timnas Indonesia, 280 juta supporter Indonesia selalu mendukung Sintayong dan skuad Garuda. Sekarang Sintayong seperti legenda yang selalu membuat sejarah untuk skuad Garuda. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot. Tidak mampu. Salaman saya nggak bisa komen, karena kalau saya selalu begitu. Kalau rumus di ruang ya biarin aja lah. Kecuali udah salaman saya, udah foto, kayaknya benar gitu. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memposting foto dengan bersalaman bersama Emil Laudero. Lantas, muncul isu heboh, apakah Inter Milan itu akan membela timnas Indonesia? Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir. Dan tentunya, upaya dalam meraih Scudetto tahun ini bersama klub kesayangan Forza Inter, ujar Erick Thohir. Ya, Emil Laudero memang punya darah Indonesia, ayahnya dari Indonesia dan ibunya dari Italia. Emil pun lahir di Mataram, Lombok. Kiper berusia 27 tahun itu beberapa tahun belakangan memang diisukan akan dinaturalisasi oleh PSSI, namun sampai saat ini belum terwujud. Di balik itu, Emil Laudero belum pernah memperkuat timnas senior Italia. Kiper Inter Milan ini baru membela di level kelompok umur. Dirinya punya 10 caps memperkuat timnas Italia U21. Ya, jelas, unggahan Erick Thohir itu pun dibanjiri komentar dari para netizen pecinta sepak bola di tanah air. Ada yang menyebut, biasanya kalau Erick sudah salaman dengan calon pemain keturunan, maka selanjutnya akan kejadian, ujar salah satu netizen. Ya, Erick memang tidak menjelaskan secara gamblang maksud pertemuan dengan Emil Laudero. Namun, banyak netizen yang mengartikan ini sebagai kode untuk naturalisasi. Apalagi, dalam beberapa waktu lalu, Erick Thohir sempat berucap, kalau dia sudah bersalaman, berarti sudah deal naturalisasi. Salaman saya nggak bisa komen, karena kalau saya selalu begitu. Kalau rumus di ruang ya biarin aja lah. Kecuali udah salaman saya, udah foto, kayaknya benar gitu aja. Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton video ini ya. Jangan lupa teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih yang sudah dari awal sampai dengan detik ini selalu mendukung channel YouTube Hasim Asyari. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.